Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di sini masih semangat pagi, seharusnya semangat siang ya. Semangat siang generasi cerdas Indonesia. Oke, kalian semangat untuk mengikuti pelajaran biologi pada siang hari ini? Semangat Ibu. Gimana kabar kalian siang hari ini, Nak? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sangat bersyukur sekali, Nak. Sekarang ini kalian tahu bahwa negara kita pandemi COVID-nya semakin meningkat. Jadi tenaga medis bahkan rumah sakit itu banyak yang sudah penuh. Jadi kalian tetap harus jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, tetap jaga jarak, selalu mencuci tangan saat kalian bepergian dari luar, kemudian selalu menggunakan masker. Jika tidak penting-penting banget, tidak usah keluar dan hindari kerumunan. Sebelum kita belajar, minta tolong sama ketua kelas, Andrew, apakah semua teman-teman sudah join? Alhamdulillah, semua sudah bergabung, Bu. Totalnya ada 13 siswa. Oke, baik. Totalnya 13 siswa. Baik, anak-anak, sebelum belajar, Leo Vera, sekretaris, coba di share link absen Google Form yang sudah disiapkan kepada teman-teman, sehingga teman-teman bisa melakukan absensi, sehingga absen kalian bisa terekam oleh Ibu. Silakan, Leo Vera. Oke, Ibu cek sudah. Baik. Andrew, sebelum belajar, minta tolong dipimpin doa dulu. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar biologi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Andrew. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah lapangkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelajaran pada siang hari ini. Anak-anak, marilah kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tolong disimak dengan seksama dan dihayati maknanya dengan baik. Ya, minta tolong Ali Ridwan, silakan lagu Indonesia Raya dimulai. Indonesia Raya selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya itu bisa membakar semangat kalian. Semangat nasionalis, kalian adalah generasi penerus. Semoga semakin semangat belajarnya. Ya, baik. Minta tolong dicek Leo Vera, apakah sudah absen semua temannya sebelum Ibu lanjutkan? Alhamdulillah udah Bu, udah semua sudah absen semua. Oh ya, baik. Terima kasih Leo Vera. Pembelajaran kita lanjutkan. Ibu mau cek kerapian kalian dulu ya, masing-masing. Apakah hari ini ada siswa Ibu yang pakai bajunya tidak sama dengan yang seharusnya kalian pakai? Hari ini hari Selasa, berarti seragam kalian adalah putih abu-abu. Coba Ibu mau lihat, Tasya, Ali, Prani, Cesa pakai baju hari apa itu? Hari Jumat kah atau hari Selasa? Hari Jumat, Bu. Loh, kenapa pakai baju hari Jumat? Maaf, Bu, tadi saya kesiangan, jadi buru-buru salah ambil seragam. Oke, baik, Cesa. Kelihatannya sama-sama putih ya, tapi ternyata putihnya beda. Itu pakai baju hari Jumat. Oke, nggak apa-apa. Hari ini dimaafkan. Tapi untuk yang akan datang, Cesa harus lebih disiplin ya. Jadi buat kalian semua, perhatikan. Disiplin itu adalah kunci sukses kalian untuk masa yang akan datang. Baik, anak-anak. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang
DNA tentang pembelajaran minggu lalu, tapi kita akan membahas topik yang berbeda ya. Yang akan kita bahas hari ini nanti adalah tentang sintesis protein. Oke, nanti kalian sudah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian yang minggu lalu sudah Ibu bagikan kepada kalian. Tapi yang akan Ibu presentasikan itu nanti adalah kelompok yang paling bagus saja. Oke, tapi sebelumnya, sebelum kita presentasi, Ibu punya satu tayangan gambar buat kalian. Nah, kalian tolong simak baik-baik. Bisa fokus? Fokus, fokus, dan konsentrasi ya. Perhatikan gambar itu baik-baik. Terkait dengan gambar, ada beberapa pertanyaan Ibu buat kalian. Pertanyaan Ibu yang pertama adalah, perbedaan karakter apa yang tampak oleh kalian pada gambar tersebut? Pertanyaan kedua, bagaimanakah fenotip yang terlihat pada orang-orang tersebut? Pertanyaan Ibu yang ketiga buat kalian terkait gambar adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang keempat, bagaimanakah pendapat kalian tentang fenotip tersebut? Siapa yang bisa jawab, ayo? Saya, Bu. Saya mau Siapa? berpendapat. Nama saya Ai Krisnaudri, Bu. Perbedaan karakter yang tampak pada keempat gambar tersebut adalah penampilan yang tidak lazim dari yang seharusnya. Menurut saya, itu adalah suatu kelainan fenotip. Baik, kalian luar biasa. Nah, siswa sekalian, terkait materi hari ini, jika kalian bisa memahami materi ini dengan baik, maka itu nanti dengan lebih mudah kalian akan mempelajari materi pada bab selanjutnya tentang mutasi dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan tampilkan dulu apa sih pelajaran kita pada hari ini, ya? Apa aja yang akan dibahas Bu Desi hari ini selama 2 jam pelajaran? Baik, Ibu akan tampilkan. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, baik DNA, RNA, ataupun protein, dengan beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menunjukkan pengkodean urutan basa nitrogen DNA ke dalam basa nitrogen RNA pada proses transkripsi. Yang kedua, menunjukkan pengkodean urutan basa nitrogen mRNA menjadi rangkaian asam amino pada proses translasi. Kemudian berikutnya, merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, dan yang terakhir, merancang urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan pencapaian kode genetik, baik DNA, RNA, dan protein. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah belajar, diharapkan kalian mampu merumuskan urutan proses sintesis protein, ya, urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, DNA, RNA, dan protein. Sehingga itu akan menambah kesadaran kalian akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kemudian akan menumbuhkan perilaku kalian yang lebih disiplin, kalian bisa lebih jujur, kalian aktif, kalian responsif, kalian lebih santun, kalian lebih bertanggung jawab, dan kalian bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Ibu punya satu tayangan buat kalian. Disimak baik-baik ya. Jadi dengan memperhatikan ini baik-baik, Ibu yakin materi yang tadi pertama yang kalian belum bisa selesaikan, bisa akan diselesaikan dengan baik. In most human cells, there is a structure called a nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tiny packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA.
The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Oke, nah kalian pasti sudah menyimak tayangan video tadi. Di antara kalian siapa yang bisa menceritakan tayangan video itu membahas tentang apa, nak? Siapa yang bisa? Ayo, silakan. Saya Bu, saya Levera Bu. Iya, Saya silakan mau Levera. coba untuk menceritakan tentang video tadi. Menurut saya video yang Ibu tayangkan tadi menceritakan tentang bagaimana terjadinya proses sintesis protein yang terjadi di dalam sebuah sel makhluk hidup. Oke, bagus sekali Levera. Bagus sekali. Tadi kamu menceritakan itu tentang sintesis protein ya? Oke. Nah, Ibu tadi sudah menjanjikan sama kalian bahwa kita akan presentasi hasil kerja kelompok yang sudah kalian lakukan di rumah, yang mana LKPD-nya sudah Ibu bagikan minggu lalu, dan Ibu akan tampilkan satu saja dari kerja kelompok kalian yang paling bagus. Karena setelah Ibu cek di email Ibu, ada 5 kelompok yang sudah mengirimkan tugasnya, dan yang akan kita tampilkan pada hari ini adalah yang bagus saja. Nah, kelompok yang berhak tampil untuk siang hari ini adalah kelompok Rani Sofiani. Ya, silakan kelompok protein. Silakan, yang lain tolong disimak. Siapa yang mau share screen, Rani? Gerald, Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu Desi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi dan teman-teman semuanya. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Rani Sofiani. Yang kedua ada Gerald Sahat, yang ketiga ada Levera Nur Latifah, dan yang terakhir ada Gaisa Nabil. Untuk pertanyaan nomor 1, perbedaan karakter apa yang tampak pada gambar tersebut? Perbedaan karakter yang tampak pada gambar tersebut yaitu perbedaan fenotip, yaitu fenotip yang abnormal atau tidak normal. Yang kedua, bagaimanakah fenotip yang terlihat pada orang tersebut? Jadi, fenotip yang terlihat adalah gambar 1, kepala botak. Kebotakan pada manusia ekspresinya dipengaruhi oleh gonosom. Masalah kedua, mRNA atau kodonnya adalah CAG, UAA, GCU, AGU, CAG. Dan asam amino yang terbentuk adalah glutamin, stop, alanin, serin. Untuk gambar tersebut, mRNA kodonnya adalah UGG, UUU, GGC, UCA. Dan asam amino yang terbentuk adalah triptofan, fenilanin, glisin, dan serin. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok protein ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka ya. Sudah berani tampil dan hasilnya cukup bagus. Baik dari permasalahan yang pertama, kemudian dari video sampai permasalahan pada LKPD. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ibu berikan kesempatan. Nggak ada? Nah, kalau tidak ada, berarti rangkaian pembelajaran kita sudah selesai. Hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan dari rangkaian pembelajaran kita hari ini? Silakan Ibu mau dengar pendapatnya. Saya bisa, Bu. Menurut saya, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah sintesis protein ada 2 tahapan, yaitu transkripsi, yaitu pencetakan rantai mRNA dan rantai DNA, dan translasi, yaitu penerjemahan rantai mRNA dan tRNA menjadi asam amino tertentu. Oke, bagus sekali ya, Raffi. Terima kasih, Raffi. Nah, pembelajaran kita hari ini menurut Ibu luar biasa sekali. Baik anak-anak, setelah pendapat
kesimpulan dari teman-teman, maka Ibu akan memberikan oleh-oleh buat kalian bawa pulang pembelajaran biologi hari ini. Ada penguatan atau kesimpulan dari Ibu, dan tolong perhatikan dan disimak baik-baik ya. Kalian harus fokus. Ibu akan screen share terlebih dahulu. Nah, hari ini kita belajar tentang sintesis protein. Dan sintesis protein itu dikaitkan nanti dengan pewarisan sifat atau ekspresi gen pada makhluk hidup. Nah, perhatikan kesimpulan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, apa sih sintesis protein? Sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein. Terjadinya di mana? Terjadinya di ribosom. Apa saja yang terlibat? Yang terlibat tadi yang pertama adalah DNA, yang kedua ada RNA, yang ketiga ada enzim. Enzimnya adalah enzim polimerase namanya, dan yang ketiga adalah energi. Energi yang digunakan dalam proses ini adalah ATP, adenosin trifosfat, sebagai hasil dari proses respirasi makhluk hidup yang dilakukan di dalam organel sel mitokondria. Lanjut. Nah, tahapannya tadi Ibu jelaskan ada dua. Ada transkripsi dan ada translasi. Apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah proses pencetakan RNA duta atau mRNA atau rantai kodon dari rantai DNA. Terjadi di dalam inti sel. Yang kedua, translasi. Apa itu translasi? Translasi itu adalah penerjemahan kodon atau mRNA menjadi asam-asam amino tertentu. Itu kuncinya. Berikutnya, baik pada transkripsi ataupun translasi ada 3 tahapan. Inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi apa? Inisiasi itu adalah proses awal terjadinya proses transkripsi. Apa itu elongasi? Proses terjadinya transkripsi sepanjang rantai DNA. Pencetakan sepanjang rantai ya. Dan pada terminasi itu pada akhir berarti proses sudah selesai. Sampai di situ bisa dipahami apa yang tadi Ibu sampaikan? Paham? Bisa diterima? Atau ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti selesai sudah pelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebagai bahan evaluasi dari Ibu, ada satu atau beberapa latihan buat kalian. Kalian kerjakan sebentar aja. Soalnya nggak banyak. Sebagai gambaran bagi Ibu, kalian itu paham nggak ya apa yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian? Nah, link Google Form-nya sudah Ibu berikan di grup chat. Kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Nah, biar kalian nggak boring, nggak bosen, Ibu akan perdengarkan musik. Ya, silakan dikerjakan, santai saja, Nak. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian ya. Waktunya habis. Oke. Dari rangkaian yang sudah mengerjakan, yang terdetek di sini, perolehan nilainya adalah, sebentar. Kelihatan, Nak? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan Ibu. Nah, ini sebagai bahan evaluasi dari Ibu tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, bagus sekali, nggak masalah. Yang penting kalian masih tetap harus belajar ulang lagi apa yang tadi sudah kita pelajari supaya kalian semakin paham. Kemudian ada satu lagi, kalian nanti bisa merancang satu proses sintesis protein. Nanti lebih lengkapnya Ibu akan kirimkan ke Google Classroom 12 IPA 5. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
kasih, Bu. Sama-sama. Nah, ya, silakan kalian boleh